Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Putri Salam, NIM 206506488. Sini saya akan menjelaskan materi kedua dari rekayasa perangkat lunak atau soft engineering, di mana yang berjudul model proses rekayasa perangkat lunak. Pertama ada kompetensi. Setelah selesai perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan proses software engineering dan menjelaskan model-model proses RPL. Proses RPL diantaranya ada communication, planning, modeling, construction, deployment. Model-model proses RPL. Ada model waterfall, model prototyping, model spiral, model RAD atau Rapid Application Development. Ada model RUP, Rational Unified Process. Ada model Agile, model Scrum, model DevOps, model Extreme Programming. Model waterfall antaranya communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Model waterfall yaitu metode merupakan sebuah model teknik dalam pengembangan software di mana sebuah proyek akan dirincikan secara berurutan. Kelebihan dari model waterfall yaitu workflow-nya yang jelas, hasil dokumentasi yang baik, dapat menghemat biaya, dan digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Kelemahannya yaitu membutuhkan tim yang solid dan masih kurangnya fleksibilitas. Model prototyping diantaranya ada communication, quick plan, quick design, prototype, construction, dan delivery and feedback. Model prototyping yaitu proses yang digunakan untuk membantu pengembang perangkat lunak dalam membentuk model dari perangkat lunak yang harus dibuat. Keunggulannya yaitu yang pertama, kita bisa memberikan client experience yang lebih awal untuk software yang akan digunakan dan memperbaiki serta melengkapinya dengan feedback yang diberikan klien. Kemudian karena kita telah mengidentifikasi risiko dan isu yang mungkin terjadi di awal, kita juga dapat mengurangi risiko kegagalan. Yang ketiga, komunikasi antara klien dan tim pengembang yang intens akan memperkuat hubungan antara kedua belah pihak. Kelemahannya diantaranya yaitu terlalu banyak modifikasi akan mengganggu workflow dari tim development. Kemudian ada model spiral. Diantaranya gambarnya yaitu seperti pada gambar yang saya tampilkan. Kemudian model spiral adalah gabungan dari model prototyping dan model waterfall dengan penekanan yang tinggi pada analisis risiko pada tiap tahapannya. Dalam model spiral ada 5 tahap untuk merealisasikan penggunanya, yaitu tahap liaison, tahap planning, tahap analisis risiko, tahap rekayasa atau engineering, dan tahap evaluasi. Model RAD yaitu seperti yang tampil pada layar. Rapid Application Development atau RAD atau Rapid Prototyping adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Kemudian ada model RUP. Rational Unified Process merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practices yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Keunggulannya yaitu membantu anggota tim untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan risiko proyek yang terkait dengan klien melalui request management and review yang lebih berhati-hati. Kemudian metode ini cukup scalable sehingga cocok untuk berapapun jumlah tim atau proyeknya. Review berkala membantu untuk menjaga fokus dan meningkatkan transparansi bagi kedua belah pihak. Kelemahannya yang pertama ada proses development kompleks dan membutuhkan skill yang mendalam dari tim. Kemudian komponen testing yang berkelanjutan meningkatkan kompleksitas dan hasil di mana banyak isu yang terjadi ketika fase testing. Kemudian ada model Agile. Agile merupakan model pengembangan yang dilakukan secara interaktif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Dapat dikatakan bahwa metode ini terbilang fleksibel dan dapat digunakan pada proyek pengembangan jangka pendek.
Kemudian ada metode Scrum. Scrum adalah kerangka kerja untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam Agile. Scrum menggunakan semua prinsip inti Agile untuk menetapkan metode guna memfasilitasi sebuah proyek. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa Agile tidak selalu berarti Scrum. Kemudian ada model DevOps. Di sini ada monitor, plan, code, build, test, package, release, dan operate. DevOps adalah kombinasi dari filosofi budaya, penerapan, dan peralatan yang meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan aplikasi dan layanan dalam kecepatan yang tinggi, yaitu mengembangkan dan meningkatkan produk dalam waktu yang lebih cepat dari organisasi yang menggunakan pengembangan perangkat lunak dan proses pengelolaan infrastruktur tradisional. Dan kemudian ada model extreme programming. Extreme programming merupakan sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang termasuk dalam jenis agile modeling, yaitu sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang berbagai tahapan di dalamnya telah disederhanakan sehingga model ini menjadi lebih fleksibel dan bersifat adaptif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, bila ditaufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.